Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, Teknologi Fermentasi kelas B, akan mempresentasikan tentang teknologi fermentasi pada produk Gatot. Pada kelompok ini diketuai oleh Khalid Nur Fahrizi yang sekarang berhalangan hadir. Sekretarisnya Dera Mulia Esanori, dan anggotanya saya sendiri Juliana Marliza, Nina Risma Dewi, Anadia Rahmadani, dan Poppy Amelia. Langsung saja ke pembahasan pengertian Gatot yang akan dibacakan oleh Nina. Kepada Nina disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Baik, langsung saja untuk pengertian Gatot. Gatot merupakan pangan olahan dari ubi kayu. Ubi kayu diolah menjadi gatot karena merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga tidak dapat disimpan lama, sehingga pemanfaatannya harus secepat mungkin sebelum rusak. Gatot memiliki karakteristik yang unik, yaitu berwarna hitam dan bertekstur kenyal karena adanya aktivitas kapang dan bakteri selama fermentasi spontan. Terima kasih. Kembalikan. Selanjutnya, proses pembuatan Gatot. Pada proses pembuatan Gatot dimulai dengan mengupas kulit singkong. Kemudian singkong dicuci bersih. Singkong yang telah melalui proses pencucian, penjemuran awal, fermentasi spontan, dan pengeringan akhir. Penjemuran singkong secara tradisional menggunakan sinar matahari selama 5-7 hari, yaitu dengan cara menyebar singkong di atas atap. Spora kapang alami akan menempel pada singkong selama penjemuran. Spora tersebut akan mengalami pertumbuhan secara alami pada singkong selama proses fermentasi. Singkong berubah warna secara spontan karena adanya pertumbuhan kapang tertentu. Setelah kering, menghasilkan produk yang disebut gaplek. Gaplek kemudian direndam, dilakukan pengecilan ukuran, dan dikukus sehingga menghasilkan gatot. Gatot mempunyai ciri-ciri dengan warna hitam dan tekstur yang kenyal. Selanjutnya dibacakan oleh Poppy. Kepada Poppy disilahkan. Baiklah, bagaimana Anda sebagai ahli teknologi fermentasi membuat produk fermentasi Gatot menjadi lebih baik dan berkualitas? Yang pertama itu kita bisa melihat dari segi kemasan produk Gatot. Agar produk Gatot lebih menarik, digunakan suatu kemasan sebagai wadah untuk Gatot, yang mana kemasannya ini mampu menjadi wadah dan juga mampu meningkatkan umur simpan dari Gatot. Produk Gatot biasanya dikemas dengan anyaman bambu dan terlihat sangat tradisional atau konvensional. Agar produk Gatot yang kita buat tampak menarik dan berkualitas, maka perlu melakukan pembaharuan terhadap kemasan Gatot itu sendiri. Saat ini, kemasan hadir dalam berbagai bentuk, bahan, ukuran, dan cara produksi. Salah satu yang paling efisien adalah kemasan digital full printing yang dicetak di atas plastik film. Kemasan ini menjadi alternatif untuk memaksimalkan peran kemasan sebagai alat untuk branding, sumber informasi, promosi, sekaligus pengaman produk. Desain full color yang sudah dicetak di atas permukaan depan dan belakang kemasan membuat produk terlihat lebih eye-catching. Dengan begitu, peranan kemasan ini di dunia sangat ini jadi kian meluas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dera. Pada Dera disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua bisa dilihat dari segi topping produk Gatot. Biasanya Gatot disajikan dengan gula merah, garam, dan ditaburi parutan kelapa. Parutan kelapa membuat produk Gatot tersebut cepat basi. Untuk menarik minat masyarakat terhadap produk Gatot dapat dilakukan dengan beberapa inovasi. Tampilan Gatot menjadi lebih berwarna dan menarik jika dengan beberapa variasi topping. Tren makanan yang dapat diterapkan pada Gatot adalah dengan menambah variasi topping pada Gatot tersebut.
Saat ini telah berkembang berbagai topping unik yang digemari masyarakat berbagai kalangan. Variasi tersebut antara lain topping keju. Varian topping keju dapat dibuat dari cream cheese yang diguyurkan pada gatot, kemudian ditambahkan dengan parutan keju. Karena biasanya gatot ditaburkan parutan kelapa. Nah, supaya kekinian, maka bisa diganti dengan parutan keju. Kemudian, kelapa ini umur simpannya pendek, jadi dengan mengganti parutan kelapa dan keju, diharapkan umur simpan dari gatot dapat ditingkatkan. Aplikasi topping keju ini dapat memberikan cita rasa yang gurih pada gatot. Selanjutnya, topping lelehan coklat. Lelehan coklat tersebut diguyurkan di atas gatot agar menambah cita rasa yang manis dan gurih pada gatot tersebut. Semua kalangan masyarakat pasti banyak menggemari coklat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Harapannya, mengganti kelapa parut dan dengan lelehan coklat agar gatot dapat disukai semua kalangan. Yang terakhir yaitu topping aneka buah. Pengaplikasian topping buah-buahan untuk memberikan cita rasa yang segar pada gatot. Dengan menambah topping dari buah-buahan juga memberikan tambahan nutrisi lebih dari gatot tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anadia Ramadan. Pada Anat, disilakan. Baik, cara membuat produk gatot lebih baik selanjutnya yaitu yang ketiga dari segi fermentasi. Gatot merupakan produk dari singkong yang dibuat melalui proses fermentasi spontan. Fermentasi spontan terjadi karena mikroba tumbuh secara alami memfermentasi singkong sehingga warna gatot menjadi hitam dan berasa kenyal karena pertumbuhan bakteri atau kapang. Beberapa kapang atau bakteri tertentu yang belum teridentifikasi secara jelas dan tumbuh selama fermentasi spontan menyebabkan mutu gatot kurang baik. Oleh karena itu, dapat dilakukan fermentasi terkendali dengan menambahkan bakteri asam laktat pada singkong, kemudian dikukus sehingga mutu dari gatot lebih baik, karena tidak melalui proses penghujanan seperti halnya fermentasi spontan yang dibiarkan dalam kondisi cuaca panas maupun hujan. Yang keempat yaitu dari segi bentuk dan tekstur gatot. Bentuk dan tekstur gatot mempunyai peranan penting dalam makanan. Bentuk bisa lebih menarik, bisa diperoleh dengan cara pemotongan gatot yang bervariasi agar bentuknya konsisten dan menarik. Gatot banyak ditemui dengan tekstur yang keras. Tekstur gatot ada yang keras ini harus lebih ditingkatkan agar tekstur gatot menjadi konsisten dengan tekstur yang lembut dan kenyal. Yang kelima yaitu dijadikan gatot sebagai makanan cepat saji. Gatot bisa dijadikan sebagai makanan cepat saji dengan mengembangkan proses pengolahan dan kemasan pada produk gatot. Kandungan gizi gatot tinggi akan asam amino dan bisa juga dijadikan sebagai pengganti nasi. Yang keenam yaitu dari segi warna gatot. Warna merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan mutu pangan. Warna makanan merupakan salah satu hal yang penting dalam penampilan suatu makanan. Makanan dengan warna yang bagus dan menarik dapat menimbulkan selera makan bagi setiap orang. Pemberian warna pada gatot agar bisa lebih menarik konsumen untuk mengkonsumsi gatot. Dikembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok C mengenai fermentasi pada produk gatot. Mohon maaf atas segala kekurangan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.